Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Adesanata dengan PM2457051001, dan kali ini saya akan membuat video tentang eh, ini pengganti tentang yang dibahas, yaitu teks. Jadi, materi yang kita pelajari di sini itu adalah latex juga. Jadi kurang lebihnya latex apa masih sama kayak kemarin, kayak pertemuan ke-9. Latex adalah sistem penyusunan dokumen yang digunakan teks dan rumus matematika dengan khusus. Beda dengan Microsoft Word yang menampilkan apa yang diketik langsung, latex harus menggunakan modul penulisan atau perintah khusus sebelum memulai atau membuat kalimat. Modul ini bakal kayak kenalin kita tentang notasi latex itu apa aja yang dasar-dasar matematika. Kemudian ada materi praktik, kita ada penulisan matematika dalam paragraf. Buat nyusun matematika dalam paragraf itu digunakan notasi sebagai berikut, yaitu ada slash begin math atau ya kayak tertulis bagian sini. Dan juga ada paragraf khusus matematika. Untuk menuliskan suatu notasi matematika yang cukup panjang, kita dapat memilih untuk menuliskan sesuatu yang paragraf yang baru atau perintah yang kita gunakan dapat sebagai berikut ini. Yang di bagian bawah itu ada slash begin display math, atau kemudian diakhiri dengan slash end display math. Kemudian untuk menuliskan font matematika dalam bentuk superscript dan subscript digunakan dalam aturan berikut. Superscript, cara penulisannya adalah dengan perintah slash sp kemudian isinya atau dengan tanda ini. Kemudian ada subscript, cara penulisannya adalah dengan perintah slash sb kur awal kur akhir dan di dalam bisa kita isi atau dengan tanda underscore. Kurang lebih penerapannya itu sebagai berikut. Jadi slash begin, kemudian display math, body dari atau isinya, dan end display math. Nanti hal yang keluar itu seperti ini. Jadi ada X sama dengan pangkat 5, 3 ditambah 2, kemudian ada font dalam matematika. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk mengubah jenis font yang dipakai dalam notasi matematika. Di antaranya itu ada slash matram, kemudian ada slash matshift, ada slash matsheet, mathhit, ada mathf, kemudian ada mathcal. Dan masing-masing ini ada yang berubah font menjadi mode matematika. Ada di font sans serif, ada font italic, dan lain-lain. Ada tanda kurung dalam latex. Penulisan tanda kurung dalam notasi matematis tidak menggunakan tanda kurung biasa. Delimiter latex adalah pembahasan yang berfungsi sebagai tanda kurung dan hanya dapat digunakan secara matematika. Kayak perintah left delimiter dan right delimiter dapat digunakan untuk penyusunan berbasis pembatas ukuran dinamis. Perintah ini harus digunakan bersama-sama. Contohnya itu ada sebagai berikut di bagian bawah. Kemudian ada penulisan fungsi MTK dalam latex. Itu tuh ada beberapa fungsi matematika yang memiliki perintah khusus untuk diterapkan dalam dokumen latex, terus kayak sinus, kosinus, dan lain-lainnya, dan keluarga-keluarganya sebagai berikut. Kemudian ada simbol-simbol dalam latex. Simbol dalam latex itu yang disimbolkan dengan seperti ini. Kemudian ada simbol dalam limit kayak sebagai sini. Kemudian juga ada simbol tanda panah dan simbol lain-lainnya. Dan kita masuk ke bagian penulisan akar dalam latex. Format perintah untuk menghasilkan akar matematika adalah sebagai berikut. Slash sqrt pangkat bilangan yang di akar. Contoh penggunaan itu sebagai berikut. Jadi kita kayak tadi lagi buat slash begin display math. Kemudian di bagian dalam bucket isi bodinya slash sqrt, dua buka perawal x plus y, nanti dia bakal buat suatu. Dan ada penulisan array dalam latex juga. Dalam latex, lingkungan array digunakan untuk membuat tabel dalam mode matematika.
mirip dengan penulisan tabular tapi khususnya untuk represi matematika. Berikut analisis penguasaan. Seperti ini. Kemudian langkah-langkah praktikum itu ada buka Alverly, pilih belum project, sekian video pertemuan ke-12 dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.